Jika pada suatu saat dan karena suatu alasan engkau tidak mengerjakannya, maka hendaknya engkau segera mengganti atau mengkodok wirid tersebut di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir atau wirid adalah sesuatu yang harus kita laksanakan baik dalam keadaan kita ingat kepada Allah ataupun dalam keadaan kita lalai atau tidak ingat kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, ketahuilah bahwa wirid mempunyai pengaruh yang amat kuat untuk menerangi qalbu, hati, dan mengendalikan anggota tubuh. Akan tetapi ia tidak akan efektif kecuali setelah diamalkan secara berulang-ulang dan terus-menerus istiqomah di waktu-waktu tertentu, di waktu-waktu yang kita tentukan. Jika engkau tidak termasuk orang-orang yang melewatkan seluruh siang dan malam dalam tugas-tugas kebaikan dan amal-amal kebaikan, amal-amal khair, maka paling sedikit engkau harus mengamalkan beberapa wirid secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Jika pada suatu saat dan karena suatu alasan engkau tidak mengerjakannya, maka hendaknya engkau segera mengganti atau mengkodok wirid tersebut di waktu yang lain. Agar apa? Agar nafsumu terbiasa dengan berbagai wirid tersebut. Dalam setiap keadaan manusia pasti membutuhkan tobat. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari kebutuhan untuk bertobat, meskipun ia seorang yang nabi, yang maksum atau terlindung dari perbuatan dosa. Apalagi selainnya. Karena itulah para malaikat, para nabi dan rasul serta kaum siddiqin yang terjaga dari perbuatan dosa, mereka senantiasa memohon ampun, istighfar dan bertobat kepada Allah. Jika demikian adanya, maka orang-orang yang suka mencampur adukan kebaikan dan keburukan, yang suka bermaksiat dengan melakukan berbagai perbuatan dosa seperti kita ini, seharusnya lebih membutuhkan dan lebih wajib untuk bertobat. Oleh karena itu, jika memperoleh kemudahan, kita harus segera menyusul manusia-manusia terbaik tersebut. Dan hal ini dapat dilaksanakan jika kita senantiasa mau meneliti niat, perbuatan maupun ucapan kita. Jika kita mampu memperbaiki dan meluruskan ketiga hal tersebut, maka kita akan memperoleh waridat yang indah. Waridat yang kita peroleh adalah sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Karena itulah orang-orang yang memiliki waridat tersebut menyatakan bahwa waridat yang tiba ke dalam hati adalah sesuai dengan macam wirid yang kita amalkan. Jika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita juga akan memperoleh hal-hal yang baik pula. Wirid merupakan tubuh waridat, sebagaimana ruh tidak akan masuk ke dalam jasad janin yang berada di perut ibu kecuali setelah sempurna jasad tersebut. Maka waridat juga tidak akan tiba di hati seorang hamba sebelum tubuhnya dihias dengan berbagai wirid. Oleh karena itu, orang-orang yang mengabaikan dan meremehkan wirid mereka adalah orang-orang yang sangat bodoh,
lalai dan sangat lemah pemahamannya. Orang-orang yang berjalan menuju Allah memiliki perhatian, memiliki semangat dan ketekunan di dalam membaca berbagai wirid. Mereka menikmati wirid-wirid tersebut. Inilah tanda kesungguhan mereka di dalam berjalan menuju Allah dan kemampuan pemahaman mereka yang benar dan besar. Barang siapa memahami kedudukan wirid, maka ia akan menaruh perhatian yang besar terhadap berbagai macam wirid dan zikir, sehingga perjalanannya menuju Allah berlangsung dengan baik dan dia akan senantiasa memperoleh limpahan karunia Allah. Adapun seseorang yang berada di dalam kebodohan, sedikit pun ia tidak akan menaruh perhatian terhadap berbagai macam wirid tersebut. Dan seandainya ia membaca salah satu wirid itu, maka ringan baginya untuk meninggalkannya. Jika salah satu wirid yang ia baca terlewatkan karena suatu sebab, maka ia tidak akan pernah merasa kehilangan maupun merindukannya. Ini merupakan tanda kebodohannya. Seseorang yang demikian keadaannya, sebenarnya ia tidak sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Oleh karena itu, kalian pasti akan melihat keutamaan dan manfaat nyata yang akan diperoleh mereka yang suka membaca wirid. Di dunia ini sebelum di akhirat nanti, kalian akan melihat perbedaan yang sangat besar antara orang-orang yang mengisi hari-hari mereka di tempat seperti ini dengan membaca, dengan memuliakan dan mengagungkan wirid. Ikut membaca wirid sebelum dan setelah subuh, sebelum dan setelah sholat asar zuhur, ya, setelah sholat zuhur, zikir sebelum sholat asar, doa berjabat tangan selepas sholat asar, dan wirid setelah asar dengan hati yang khusyuk. Dengan orang-orang yang mengabaikan berbagai macam wirid tersebut, sungguh jelas perbedaan mereka. Sangat besar perbedaan di antara mereka yang mengisi hari-hari mereka dengan wirid dengan orang-orang yang mengabaikan berbagai macam wirid tersebut. Di antara mereka pasti nampak perbedaan yang sangat besar yang akan tampak dalam perjalanan kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Kedua kelompok manusia ini tidak dapat disamakan. Orang yang memiliki ikatan hati dengan kaum sholihin tidak mungkin dapat disamakan dengan orang yang tidak memiliki ikatan hati dengan mereka. Yang menyandang akhlak mulia tidak mungkin dapat disamakan dengan mereka yang tidak menyandangnya. Orang yang beramal tidak mungkin dapat disamakan dengan orang yang tidak beramal. Bagaimana mungkin keduanya dapat disamakan? Bagaimana mungkin keduanya dapat disamakan? Allah Ta'ala mewahyukan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyi'at an naj'alakum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Dapatkah disamakan seseorang yang ketika turun hujan rahmat hatinya khusyuk ingat kepada Allah dengan seseorang yang lalai? Apakah keduanya dapat disamakan? Yang satu hatinya selalu berhubungan dengan Allah, sedangkan yang lain hatinya putus hubungan dengan Allah. Yang satu menghadapkan dirinya kepada Allah, sedangkan yang lain berpaling dari Allah. Keduanya tidak mungkin dapat disamakan. Sudah menjadi ketentuan Allah di alam semesta. Kedua jenis manusia ini tidak mungkin dapat disamakan. Tidaklah sama kegelapan dengan cahaya. Orang yang normal penglihatannya dengan tunanetra dan yang hidup dengan yang mati, meskipun semuanya adalah makhluk Allah. Karena itu, jika kalian perhatikan orang-orang yang bertaubat senantiasa
menekuni berbagai wirid dan zikir, mereka akan banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Sungguh beruntung seseorang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalnya. Setelah Rasulullah SAW menyatakan mereka sebagai seorang yang sangat beruntung, maka mereka akan merasakan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan yang tidak bisa dibayangkan oleh orang-orang yang tidak mengamalkan wirid. Semoga kita semua santri-santri jamaah Majlis Al-Karomah adalah orang-orang yang istiqomah di dalam wiridnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.